Halo Rek, balik lagi dengan aku Arul. Kali ini aku lagi review makanan khas Indonesia yang namanya seblak. Nah, ini aku sebenarnya aku nggak tahu makanan seblak itu khas Indonesia bagian mana. Kalau menurutku sih ini bagian Jawa Barat, tapi aku nggak tahu Jawa Baratnya di mana. Dan lagi-lagi aku belinya lewat Shopee. Nah, sebelum kalian lanjut di video ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalain notifikasinya. Terima kasih. Terus buat kalian yang suka nonton, boleh komen, share, atau like-nya juga boleh. Nah, sebelahnya ini aku beli yang seperti ini. Nah, ini itu aku belinya karena ada Shopee flash sale. Terus aku penasaran, karena bintangnya waktu itu bagus ya. Jadi aku kayak penasaran, oh ya udahlah beli. Terus ini expirednya udah tanggal 27 bulan 7 tahun 2022. Jadi aku mau masak ini sesuai dengan anjurannya, biar aku tidak mengubah rasa cita dari si kemasan sebelah ini. Kalau dilihat-lihat sih komposisinya ada kerupuk seblak, makaroni kering, siomay kering, batagor mini, mie kering, batagor lidah. Tuh. Terus kalau di bumbu keringnya ada bawang putih, kencur, kemiri, merica, garam, monosodium glutamate, cabai bubuk. Terus bumbu basahnya minyak nabati, bawang putih, kencur, kemiri, merica, garam, natrium benzoat. Nah, itu. Terus di sini itu kalau nggak salah ada cara penyajian, anjuran penyajian itu kalau nggak salah ditambahin sayur atau telur. Bentar aku baca lagi. Ini di poin 4 cara memasak itu ditunjukin di sini. Ini tuh tulisannya tambahkan topping sekaligus bubuk cabai sesuai selera dan seblak nikmat siap disajikan. Oh ini nih saran penyajian yang poin nomor 1. Ternyata itu ada tulisannya saran penyajian tambahkan telur, daun jeruk dan sayur saat merebus seblak agar lebih nikmat. Tapi di sini aku nggak punya daun jeruk, jadi aku cuman punya sayur dan itu sayur pakcoy, sawi pakcoy. Terus ada telur juga, jadi nanti pas waktu aku masak aku tambahin sayur sama si telurnya juga. Langsung aja aku masak. Kembali lagi setelah aku masak. Nah, ini dia penampakannya seblaknya. Aku nggak tahu sih ini kenapa kok jadi seblak kering. Cemak-cemak gitu sih. Bukan cemak-cemak sih, ini kering sih. Cuman tadi itu emang aku udah ngikutin peraturannya. Bukan peraturannya. Udah ngikutin di bagian kemasannya. Di kemasannya itu kan pakai 200 ml. Terus aku itu pakai air gelas mineral yang 220 ml. Nah, 220 ml, 20 ml-nya itu aku minum sedikit terus aku tuangin di panci, terus aku masak. Lah, pas waktu giliran aku tambahin sayur sama telur, itu bener-bener kayak airnya menyusut. Jadi semakin dikit, terus semakin tak terusin karena di kemasannya bilang kalau udah dicelupin, kalau udah dituangin ini isiannya, bumbu-bumbunya maksudku itu tunggu sampai 3-4 menit. Nah, ya udah, aku tunggulah itu 3-4 menit. Jadilah seperti ini. Apa aku kurang air atau gimana? Nggak tahu. Yang penting kita coba dulu. Dan kayaknya ini nggak pedes sih. Ini bakal biasa aja. Aku mau nyoba sayurnya karena ini sayurnya benar-benar emang tak masak itu cuma sebentar banget. Aku takut kayak dia masih udah matang. Enak. Wah, bener sih. Ini ketambahan telur enak. Jadi kayak ada rasa creamy-creaminya dari telur ya. Terus kalau aku masak sayur, aku tim yang emang sengaja nggak dipotong kecil-kecil. Emang aku kayak giniin biar pas waktu dimakan itu dia lebih enak, lebih kayak ada tekstur kriuk-kriuknya gitu kan di bagian sayurnya kalau pakai sayur pakcoy. Terus ini tadi aku batagornya, ini kan ada batagor, ada cuanki, cuman sayang cuanki cuman 1 tok.
cuman ini tok cuan kie. Jadi kayak padahal aku seneng banget sama cuan kie. Terus ini batagornya itu aku tuangin setelah aku nuangin kerupuknya sama makaroninya. Nah di sini tuh ada makaroninya juga kayak gini, kelihatan nggak? Nah itu langsung aja aku coba mie-nya sama kerupuknya sama makaroninya. Bismillahirrahmanirrahim, monggo. Kayaknya airku kurang sedikit sih, karena yang aku rasain ini menurutku ini masih keasinan. Terus bener sih, ini tuh di penyajiannya tadi kan dianjurin kalau semisal ada bubuk cabe bisa ditambahin, karena aku rasa kalau pakai bubuk cabe yang udah ada di kemasan itu nggak pedes sama sekali. Dan ini tuh kayaknya aku kurang air, jadi dia itu cenderung ke asin. Kayak apa ya? Enak sih ini sebenarnya. Dia itu cuman pakai kerupuk yang warna orange tok. Kerupuk cuman satu macam, kerupuk yang kayak gini. Nah, kerupuk kayak gini itu enak sih menurutku. Karena dia itu teksturnya kenyal-kenyal banget. Mungkin kalau kalian pernah di Jember atau rakyat Jember, di situ tuh ada seblak enak namanya seblak Pringer. Itu tuh kalau nggak salah di sebelahnya Seti Mandala atau di Jalan Nias kalau nggak salah ya. Pokoknya sekitar Seti Mandala di situ itu ada Pringer namanya, itu seblak paling mantap. Udah pedasnya nggak ada lawan, seblaknya parah banget, toppingnya juga wah itu banyak banget sih toppingnya. Terus kalau di Malang itu ada juga seblak enak, cuman aku lupa di lokasinya itu, aku lupa. Cuman di situ tuh enak, dia itu ngantri rame banget, sampai ngantrinya itu aku dulu itu setengah jam sendiri buat ngantrinya. Kalau di Malang itu dia ngantrinya itu pakai ini loh, penomorannya itu pakai angklung. Nah itu aku lupa namanya apa. Coba aku makan lagi mie-nya. Cuankinya cuma satu sama sayurnya. Bismillah, monggo. Ini rasa creamy-nya itu bener-bener dari telur. Kalau ini nggak ada telurnya, ini bakal B aja sih menurutku, karena dia nggak pedas. Karena emang di kemasannya juga udah nyaranin kalau emang mau pakai pedas bisa ditambahin sendiri cabai bubuknya kayak gitu. Nah ini aku coba lagi pakai sayurnya. Ini kalau pedas enak parah sih, karena bumbu-bumbunya, rempah-rempahnya itu bener-bener bumbu yang kayak bukan kayak instan. Biasanya kan kalau kalian beli instan itu terkadang bumbu-bumbu yang kayak kunyit, kencur dan lain sebagainya itu dia pakai bubuk kan. Kalau di sini itu emang bener-bener kayak dia itu bukan instan, tapi kayak bumbu yang udah dibuat gitu loh. Dan aku tadi kayaknya dia bumbu basahnya itu ya di antara yang kunyit itu tadi dibuat basah. Karena ada dua tipe bumbu kan, bumbu kering sama bumbu basah. Mungkin yang bumbu keringnya itu dia pakai yang kayak semacam micin-micin yang biar bisa nambah rasa asin sama gurihnya. Terus kalau aroma terus
flavor yang lainnya yang lebih mentok lagi, dia itu pakai bumbu basahnya dia yang dibentuk kayak seperti minyak. Nah, warnanya itu kayak chili oil kayak gitu, mirip banget kayak gitu, tapi bukan chili oil. Monggo. Aku suka banget sama cuanki. Jadi cuanki ini aku makan pas di part terakhir. Aku nyobain batagornya. Ya, ternyata aku kelamaan masaknya, jadi dia nggak ada tekstur crunchy-nya. Soalnya aku suka batagor di sebelah yang masih ada tekstur crunchy-nya. Ini dia batagornya, aku coba lagi. Aku mau coba lagi. Monggo. Kalau aku boleh saranin sih, kalau semisal kalian mau masak seblak terus nggak ada di rumah, lagi stok telurnya lagi habis, mending kalian wajibin buat kasih telur. Karena kalau kalian nggak kasih telur itu rasanya bakal biasa aja. Kalau ke telur itu emang membantu banget sih. Terus kayaknya makaroninya kayak kelamaan gitu loh. Dia jadi kayak teksturnya kayak dibuat yang di makaroni sekutel gitu. Gak ada tekstur kenyalnya lagi makaroninya. Kayaknya aku masaknya kelamaan, yang seharusnya pas nuanginnya itu kerupuknya dulu, mie-nya, makaroni, terus baru yang cuanki sama batagornya itu. Lah, tadi itu aku satuin yang antara kerupuk, mie, sama makaroni. Jadi kayaknya gitu. Monggo. Terus kalau buat kalian yang nggak suka pedas, mungkin ini bisa ditambahin sama keju sih, enak. Enggak, ini part sebelum part terakhir. Part terakhir. Kenapa aku suka banget sama cuanki itu kenyal-kenyal lah pas dimakan. Aku suka. Terus kayak ada rasa-rasa ebi udang-udangnya gitu. Sampai sini dulu videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai full tanpa di skip-skip. Terima kasih banyak banget. Terus buat kalian yang belum subscribe, aku ingetin lagi, minta tolong buat subscribe di bawah ini dan hidupin notifikasinya. Terus kalau kalian suka atau bisa lah direkomendasiin, di share ke teman-teman. Terus kalian juga bisa komentar di situ, ya kan? Baik. Jadi sampai sini dulu aku review seblaknya. Nanti linknya aku taruh di bagian deskripsi. Terus video selanjutnya aku bakal review makanan Korea, snack Korea. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai full. See you.